لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا Nutrisi tidak dapat dipenuhi, pertimbangkan pemberian suplemen vitamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita pada hari ini dipertemukan kembali di KOMR, kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura. Ini alhamdulillah kita sudah masuk ke KOMR yang ke-42. Insya Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada hari ini, hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, kita semuanya diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sama-sama mengisi hari yang Allah titipkan kepada kita semuanya dengan sama-sama belajar ilmu magnet rezeki.
Semoga niat kita belajar pada malam hari ini menjadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan nanti pada malam hari ini. Sholawat beserta salam kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga semoga sholawat yang kita bacakan eh, tersampaikan juga kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada umatnya tentunya, kepada kita semuanya yang sangat akan rindu dengan syafaat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, kita bacakan sholawat kepada Nabi kita dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir pada KWMR yang ke-42 pada tanggal 26 Februari 2024 ini. Insya Allah kita akan ditemani oleh pembicara kita, pemateri kita pada hari ini yaitu yang bernama Bapak Dede Zazuli MBA CTMR. Sebelum kita mulai kepada pemateri kita pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini bisa mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita panjatkan juga Al-Fatihah ini untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, bapak, ibu kita, saudara-saudara kita, paman, bibi, kakek, nenek, dan yang masih ada maupun yang sudah meninggalkan kita semuanya. Semoga Allah menempatkan almarhum dan almarhumah di tempat yang terbaik dan mendapatkan nikmat kubur dan diberikan eh, terang kuburnya, diberikan kenikmatan kubur. Kita doakan juga guru-guru kita. Semoga guru-guru kita dibahagiakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kita bisa membaca, menulis, membaca Al-Qur'an hingga sampai kita bisa seperti sekarang ini adalah tidak lepas dari jasa-jasa guru-guru kita. Kita doakan juga anak istri kita, suami kita menjadi suami atau istri yang soleh dan solehah, dan juga anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan tentunya menjadi anak ajaib, anak yang selalu ditolong oleh Allah. Eh, kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama ala hadiniyah wa kulitun sholiyah bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, Robi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mau absen dulu nih yang sudah hadir di KUMR ke-42 pada malam hari ini. Ada Ibu Dwi Mulyani. Oh, terima kasih Ibu Dwi Mulyani ini sudah membersamai di KUMR ke-42. Ada juga Ibu Iah Tasmiah. Oh, keren ini Ibu Iah dari Purwakarta. Ada juga Pak Sukardi Abu Zaid. Terima kasih Bu Dwi, Pak Sukardi ini salah kedua, salah kedua adalah CTMR yang ada di Korwil Sikapura. Ada juga V 2026. Wah, 2 tahun lagi berarti ini. Sekarang baru 2024. Semoga KWMR Korwil Sikapura bisa sampai ke tahun 2026 dan bahkan selanjutnya. Ada juga Pak Aep Saiful Amin dari Subang, ada Pak Ahmad Ridwan Hidayatullah
ada Pak Iswandi, ada Ibu Dede Sartika, ada juga Ibu Dwi Eswanti dari Bekasi, ada Bu Dwi Intan, Bu Holi, Bu Ita, oh ini para CTMR ya ada di Sikapura, Bu Pipit, baru kemarin kita ketemu dengan Bu Pipit di acara Nobar film PVC. Eh, itu keren banget filmnya. Jadi nanti yang belum nonton silahkan nonton di bioskop mulai tanggal 7 Maret insya Allah akan tayang perdana di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Ada juga Bu Prini, Bu Yeni, dan Bu YHA. Ibu atau bapak ini YHA? Oke, terima kasih banyak. Mohon izin Pak Gito Cahyono, ya, ada juga Pak Gito Cahyono. Mohon izin apabila ada yang tidak disebutkan namanya terlewat. Mohon izin semoga Allah muliakan dan bahagiakan Bapak Ibu semuanya dan semoga Allah gantikan investasi ilmu pada malam hari ini dengan kebahagiaan, kemuliaan, rezeki yang berkah dan berlimpah dan tentunya anak, istri, suami yang soleh dan soleha. Baik, karena ini materinya sudah muncul, sudah dimunculkan oleh Pak eh, Dede Zazuli, kita panggilkan saja pada Pak Dede Zazuli, dipersilahkan untuk memberikan sharingnya pada malam hari ini kepada jamaah KUMR kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura yang ke-42. Kepada Pak Jazuli dipersilahkan. Terima kasih Pak Mirdan. Masya Allah sebagai Ketua Korwil Sikapura, ya, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta atas waktunya. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan, suara saya terdengar? Terdengar Pak Jazuli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ummati ila yaumiddin. Allahumma hdina wa hdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu semuanya di kajian online Magnet Rezeki Sikapura yang rutin setiap sepekan sekali. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di malam hari ini semoga menjadi sebab Allah turunkan rahmat, keberkahan, hidayah, taufiknya, serta ampunannya kepada kita semua yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah sehatkan. Amin. Yang sedang mudah-mudahan Allah berikan solusi terbaik atas semua persoalannya. Amin. Dan mudah-mudahan kita di ruang Zoom ini menjadi sebab Allah kita kelak cuma di sini tidak sampai nanti kita kumpul kembali bersama keluarga kita masing-masing tercinta di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin ya. Ini nama saya MBA CTMR, MBA Master of Bachelor ya. Muslim Bekasi asli. Masya Allah. Ya, ini data pribadi singkat ya. Silakan nanti kalau memang mau lebih kenal lagi bisa kontak nomor saya yang ada di bawah ya. Nah, itu
dan Facebooknya juga ada. Tapi saya agak jarang di Facebook ya. Kita lanjutkan, Bismillah. Kita siap belajar Bapak Ibu? Ibu Dodot. Siap. Pak, Ya. jadi slide-nya ini nggak berpindah kayaknya. Ya, sebentar. Nah, Bismillah ya. Ini karena ada yang masih paham dan saya mohon izin untuk sedikit ya mengenalkan apa itu magnet rezeki. Karena ada juga ternyata peserta yang belum kenal apa itu magnet rezeki. Betul? Ada yang di sini yang belum tahu magnet rezeki? Suaranya. Karena tadi saya ada peserta sepertinya yang belum tahu magnet rezeki. Nah, itu undangan saya. Bismillah. Jadi singkat saja, magnet rezeki adalah sebetulnya ya kita jadi magnet ya, kita bisa menarik rezeki. Kita magnet, kita yang menarik rezeki. Jadi namanya magnet rezeki. Nah, rezeki itu apa? Jadi rezeki itu solusi atas berbagai macam persoalan, ya terkabulnya semua hajat dan keinginan, kemudian jodoh, keuangan, rezeki berkah berlimpah, pokoknya bahagia dunia, bahagia di akhirat insya Allah. Nah, itulah rezeki. Nah, jadi kira-kira seperti ini, ya. Nah, kita jadi magnetnya. Nah, rezeki itu bisa kita tarik. Duduk diam, rezeki datang. Magnet nggak perlu ngejar-ngejar rezeki. Magnet nggak perlu ngejar-ngejar besi. Besinya yang akan datang. Duduk diam aja rezeki bisa datang. Apalagi magnetnya bergerak, masya Allah, ya. Nah, jadi seperti itu singkatnya. Nah, kemudian ini testimoni setelah mengamalkan ilmu magnet rezeki, ya. Jadi ada Ibu Nining dari Medan, suami saya kanker hidung nasofaring stadium 4. Alhamdulillah setelah mengikuti magnet rezeki dinyatakan oleh dokter bersih dan sembuh tanpa harus dioperasi atau kemoterapi. Ya, jadi ini dengan izin Allah ya tanpa operasi bisa sembuh. Nah, itulah magnet, ini kesehatan. Kemudian ini juga sama ya, ada peserta waktu ikut seminar saya, beliau mengatakan saya sangat menyesal Pak ikut acara ini. Kenapa? Karena istri saya tidak saya ajak katanya untuk ikut acara. Pak Zazuli, slide-nya nggak berpindah nih. Enggak berpindah. Di ini dulu coba di stop share dulu, nanti share lagi, dicoba. Iya, sekarang udah berpindah nih. Sudah. Ya. Sudah. Atau di preview Pak biar besar. Ya. Bismillah. Ayo jemaah. Sudah Pak Mirdan? Udah, ini Bu Nining ada. Ada ya? Oke, Ada. siap. Ya, nggak usah di inilah slideshow lah gini aja ya. Ya, nggak Nah, apa-apa. jadi ya ini Bu Nining ya testimoninya. Nah, kemudian ada juga dari Cilengsi ya. Kata beliau, saya sangat menyesal ikut acara ini. Kenapa istri saya tidak ajak ikut acara sedahsyat ini katanya. Awalnya saya ragu untuk datang ke seminar magnet rezeki karena saya pikir hanya acara untuk motivasi sukses dalam bisnis saja atau sejenisnya. Atau ujung-ujungnya diarahkan jualan produk tertentu. Ternyata saya keliru katanya. Acara ini begitu dahsyat, ilmu, wawasan, bahkan update nasib jadi lebih baik. Pokoknya acara luar biasa bagus, saya jadi sadar kenapa selama ini kehidupan saya terasa belum bertambah baik dan belum bahagia. Nah, kata Pak Sofi itu dari Cilengsi Bogor. Kemudian lagi, setelah ikut acara magnet rezeki, ya
Katanya saya 7 tahun itu nggak bisa ketawa. Masya Allah, ada orang ya 7 tahun nggak bisa ketawa. Kalau kita sehari berapa kali? Dan tersenyum, bahkan tidak bisa tidur malam. Alhamdulillah setelah mengikuti kelas training Mandiri Rezeki, malamnya sudah bisa tidur nyenyak dan bisa tertawa lepas saat ice breaking. Alhamdulillah wasilah ilmu LR menjadikan jalan kebaikan bagi banyak orang. Nah, ini ada juga peserta yang pernah ikut kelas saya. Beliau mengatakan banyak orang mengira hidup saya sudah sangat bahagia karena karena mereka melihat keadaan finansial saya yang lebih dari cukup. Anak-anak lulusan pondok pesantren semua, menghafal Quran semua katanya. Tapi sejujurnya persoalan hidup semenjak menikah hingga usia 63 tahun belum kunjung terjawab. Padahal saya sudah rajin ikut pengajian, majelis taklim, rajin tahajud, puasa, sedekah, dan sebagainya. Beri hamba petunjuk ya Allah katanya. Alhamdulillah ya ikut kelas privat Mandiri Rezeki. Saya baru menemukan jawabannya katanya. Alhamdulillah beban hidup yang sebesar gunung pun terasa hilang seketika. Terima kasih Mandiri Rezeki, terima kasih Ustaz Zazulina. Masya Allah, ini Bu Nur Hayati dari Bekasi. Nah, Bapak Ibu ya, itu testimoni dari orang-orang yang pernah ikut kelas Mandiri Rezeki, dan ini banyak testimoninya, bisa dicari nanti, bisa ditemukan di YouTube channel ya. Jadi Ustaz Nasrullah ini banyak mengupload testimoni-testimoni yang ini real apa adanya, tanpa direkayasa, tanpa dibuat-buat. Bismillah ya. Dan Mandiri Rezeki ini ada 101 jurus jurusnya. Jadi ilmu Mandiri Rezeki ini ada 101 jurus. Nah, kalau di seminar itu kita bahas kita 3 lah. Nah, hari ini malam ini kita akan bahas singgung tentang rezeki. Kemudian di kelas Mandiri Rezeki ini ada tahapannya. Yang pertama kajian. Ada seminar, ada training, camp, mega training, dan super camp. Nah, malam ini kita akan masuk di tahapan kajian, ya, bukan seminar. Ya, jadi kajian. Nah, sekarang kita kajian online Mandiri Rezeki. Dan apa tema malam hari ini? Kajian online Mandiri Rezeki Sikapura. Ya, Bismillah. Temanya adalah kejar ampunannya, dapatkan segalanya. Bismillah, saya mau berkisah ya sebelum kita lanjutkan. Dulu ya di 14 abad yang lalu ada dialog yang sangat dahsyat, 4 anak kecil usia mungkin masih belia ya, masih sekitar usia SD dan belum balik pastinya. Anak-anak inilah anak-anaknya para sahabat. 3 anak ini anaknya sahabat yang mulia Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Anaknya Mukminin Umar bin Khattab. Yang 3 anak ini anaknya Zubair bin Awam bernama Abdullah bin Zubair. Yang kedua Urwah bin Zubair. Yang ketiga Mus'ab bin Zubair. Nah, yang satu lagi anaknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an itu bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Nah, mereka berdialog, mereka berbincang-bincang, ngobrol tentang cita-cita mereka, tentang harapan mereka di masa depan. Ngobrolnya ini ya luar biasa obrolannya, bukan obrolan yang receh. Dan juga tempat mereka ngobrol juga dahsyat. Di mana tempat mereka ngobrol? Ya, berdialog ini. Di tempat mereka berdialog, berdiskusi ini, ya ngobrol ini ada di Mekah Al-Mukarramah. Tepatnya di Ka'bah, di sisi Ka'bah. Ada setengah lingkaran di sisi Ka'bah yang kita sebut dengan Hijr Ismail. Nah, itu mereka ngobrol di situ. Ya. Dulu kan Ka'bah nggak kayak sekarang ya, padat, ramai, ya penuh luar biasa. Nah, hari ini dulu ya itu masih nggak ramai kayak sekarang. Nah, mereka mengobrol tentang cita-cita mereka. Apa yang mereka sampaikan? Pertama, Abdullah bin Zubair. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Jadi ini kisah yang kita bisa ambil hikmahnya. Kenapa kita mesti mengejar ampunan Allah ya supaya kita dapatkan segalanya.
Yang pertama, Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan, uridu khilafah. Saya ini kepengen menjadi seorang khalifah, kata Abdullah bin Zubair. Kemudian adiknya mengatakan, Urwah bin Zubair, uridu an yukhadha anni 'alal ilm. Saya kepingin kelak ketika dewasa menjadi tempat orang bertanya tentang ilmu. Berarti ingin menjadi ahli ilmu dia. Dan yang ketiga, Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair, beliau mengatakan, uridu imratul Iraq. Saya kepengen menjadi pemimpin di Irak. Jadi gubernur di Irak. Ya, gubernur itu saat ini setara dengan presiden. Sedangkan khalifah itu pemimpin bumi, ya, lebih tinggi dibandingkan dengan presiden. Kemudian bukan cuma kepingin menjadi gubernur Irak dia. Mus'ab bin Zubair mengatakan wa uridu wa zawaz, ya, Sukainah binti Tolhah wa Aisyah binti Husain. Jadi masih kecil, usia SD, apa dia bilang? Saya juga kepingin menikah dengan gadis yang saya sukai. Yang pertama, Sukainah, anaknya Husain, anaknya Tolhah, dan Aisyah binti Husain, anaknya Husain. Jadi teman bapaknya ini dua-duanya punya anak kecil, anak gadis. Dia suka dua-duanya, dia mau nikahin, masya Allah. Ya, jadi nggak mau dibagi teman-temannya. Apa yang terjadi dengan di kemudian hari? Ka'bah menjadi saksi bahwa cita-cita mereka, harapan mereka itu benar-benar Allah sampaikan pada takdirnya, benar-benar terjadi. Jadi kalau bahasa mereka ber-LOP, ya, law of projection. Nah, ini dibahas nanti di seminar, ya, di kelas-kelas seminar atau training mana rezeki. Jadi mereka bercita-cita, ber-LOP. Yang pertama, Abdullah bin Zubair. Benar-benar, ya, Allah hantarkan beliau. Benar-benar Allah takdirkan Abdullah bin Zubair menjadi seorang khalifah. Bahkan hampir 10 tahun masanya. Dalam sejarah tercatat seperti itu. Kemudian Urwah bin Zubair. Dalam sejarah tercatat, Urwah bin Zubair benar-benar menjadi seorang ahli ilmu. Jadi ulama besar. Banyak riwayat hadis yang Allah turunkan, diriwayatkan oleh beliau. Ya, diwahyukan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Allah melalui Nabi, disabdakan Nabi, dan diriwayatkan oleh beliau. Kemudian satu lagi adiknya, Mus'ab bin Zubair. Apa yang terjadi dengan Mus'ab bin Zubair? Benar-benar Allah hantarkan Mus'ab bin Zubair menjadi seorang gubernur di Irak, dan benar-benar dia bisa menikahi dua gadis yang kecil dia sukai, Sukainah binti Tolhah dan Aisyah binti Husain. Langsung dua, Ibu, masya Allah, ya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan anaknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Amirul Mukminin, ya, anaknya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan bercita-cita, ini cita-cita yang teramat dahsyat, ya, lebih dahsyat daripada ketiga teman-temannya itu. Apa yang dia katakan? Perhatikan baik-baik. Yang beliau katakan adalah permintaan yang begitu dahsyat. Uridu ayyaghfirallahu li. Saya itu kepingin Allah ampuni dosa-dosa saya. Dia nggak mau yang lain. Dia hanya kepingin, ya, Allah mengampuni dosa-dosa dia. Padahal belum balik, belum punya dosa, tapi dia sudah minta diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Permintaan yang sangat cerdas. Karena apa? Bisa jadi dunia dan isinya dia dapatkan, tapi buat apa ketika Allah tidak ampuni dosa-dosanya? Tidak ada manfaatnya apa-apa. Apa yang terjadi dengan Abdullah bin Umar di kemudian hari? Di dalam kitab yang disusun yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, dikatakan bahwa Abdullah bin Umar itu tidak pernah meminta menjadi seorang khalifah, tapi beliau menjadi kandidat terkuat untuk dipilih menjadi seorang khalifah. Namun tidak mau dia, karena itu bukan cita-cita dia.
Kalau dia mau langsung kalau pilih jadi seorang khalifah. Dia tidak mau jadi pemimpin, tapi Allah jadikan dia seorang pemimpin. Dia tidak meminta apapun yang diminta oleh teman-temannya, tapi Allah bukakan itu buat dia semuanya kalau dia mau. Hadirin, ya Bapak Ibu sekalian, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ya, jadi yang pertama, janganlah takut kita bercita-cita, janganlah takut kita bermimpi, janganlah takut kita ber-LOP, ya. Kita yakin bukan dengan potensi diri kita. Sudahlah pikiran menjadi doa, kata-kata menjadi doa, nah apalagi kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Maha mendengar doa dan mengabulkan doa? Para sahabat kecil ini yakin bukan dengan potensinya mereka belum belajar manage rezeki, tapi mereka yakin luar biasa beramat dahsyat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan pernah, ya, kita harus berani bercita-cita. Apapun ya selama itu kebaikan, bismillah, Allah akan wujudkan. Waktunya kapan, bagaimana caranya, mau dipikirin, itu urusan Allah, ya. Tugas kita adalah beramal soleh saja. Kemudian yang kedua, apa hikmahnya? Yang kedua adalah berdoalah, ya, di tempat-tempat mustajab, di waktu-waktu yang mustajab. Nah, jadi sahabat-sahabat kecil ini, ya, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhum ajmain, ini mereka, ya, di sisi Ka'bah, di Hijr Ismail, tempat yang amat mustajab, ya, dipastikan bahwa tempat ini adalah di antara tempat-tempat yang mustajab. Jadi wajar ketika mereka apapun yang mereka harapkan itu Allah wujudkan. Nah, maka hikmahnya juga adalah yang belum, ya, atau yang belum pernah berdoa di tempat-tempat mustajab seperti itu di Baitullah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua, ya, sebelum Allah wafatkan kita, Allah panggil kita untuk bisa beribadah, berdoa, bermunajat di Baitullah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian satu lagi, ini yang paling dahsyat adalah kejar ampunannya, maka kita akan dapatkan segalanya. Bagaimana Abdullah bin Umar, ya, hanya memohon ampunan, hanya meminta diampuni dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala kasih semuanya. Nah, itu, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Ada juga di Sikapura itu, ya, sahabat, ya, kami, ya, namanya, dan senior guru kami namanya Dr. Krisanti, itu juga dahsyat kisahnya. Ya, beliau kanker stadium 4 payudara, ya, kemudian beliau fokus minta ampunan Allah dan sudah divonis 6 bulan, hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Itu Masya Allah, ya. Beliau akhirnya minta, ya sudah ya Allah, saya ikhlas, yang penting kau mau ampuni dosa-dosa saya, nggak apa-apa walaupun umur saya 6 bulan lagi, tapi izinkan saya minta ampun sebelum engkau wafatkan saya. Tapi minta ampun yang nggak mau di Bekasi, minta ampun yang nggak mau di Indonesia, minta ampunnya langsung di Baitullah, di rumahmu ya Allah. Allah izinkan dia 2 bulan berikutnya berangkat ke umroh, ya, dan di sana dia hanya fokus minta ampun. Berarti sisa usianya tinggal 4 bulan lagi. Masya Allah, selesai umroh, ya, beliau akhirnya dinyatakan bersih semua sel kankernya tanpa operasi, tanpa obat dan sebagainya. Hari ini, ya, beliau masih sehat luar biasa. Kemarin kami sama-sama, ya, nonton bareng, ya, di Bekasi bersama beliau. Kemudian ini dalilnya, ya. Apa dalilnya? Kalau kita kejar ampunan Allah, yang nyuruh mengejar ampunan Allah itu bukan saya. Ya. Jadi Allah langsung yang mengatakan di surah Ali Imran. Ya, di surah Ali Imran ayat 133. Ya. Jadi Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhanmu. Suruh bersegera kita. Yang lain, ya ampunan saja kata Allah yang disegerakan. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara kebiasaan orang bertakwa adalah bersegera mencari ampunan Allah. Orang bertakwa bukan berarti orang yang nggak punya salah. Orang bertakwa bukan berarti orang yang nggak pernah punya dosa. Justru orang bertakwa, dia juga punya salah, dia punya dosa, mungkin juga banyak. Tapi bedanya dengan orang-orang yang tidak bertakwa atau yang belum bertakwa adalah mereka bersegera menuju ampunan Allah ketika mereka melakukan kesalahan atau dosa dan kemaksiatan. Apa yang Allah janjikan ketika orang bersegera menuju ampunan Allah, bertobat kepada Allah, Allah akan kasih surga katanya. Surga yang Allah janjikan bukan hanya surga yang nanti sesungguhnya di akhirat, bahkan Allah hadirkan surga juga di dalam kehidupan kita di dunia. Apa surga bentuknya di dalam hidup kita di dunia? Bukankah ketika orang punya amanah, punya hutang, ya Allah lunasi dengan cara yang ajaib? Bukankah itu surga? Bukankah ketika ada orang, bukankah ketika ada orang yang punya keluhan kesehatan, penyakit, bahkan sudah divonis hidupnya 6 bulan lagi sebagaimana dokter Krisanti, ya, itu Allah sembuhkan dengan cara yang ajaib, tanpa obat, tanpa operasi dan sebagainya. Bukankah itu surga? Bukankah ketika kita Allah hadiahkan, Allah karuniakan anak-anak yang soleh-soleha, bukankah itu surga? Bahagia hidup kita di dunia, bukankah itu surga buat kita di dunia? Nah, jadi surga yang dijanjikan Allah bukan hanya surga nanti sesungguhnya, di dunia pun Allah hadirkan surga. Nah, kemudian ada satu lagi ayat yang patut kita tadaburi, ya. Ini surah Nuh ayat 10 sampai 12, ya. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Surah ke-71. Apa bunyinya? Nah, bunyinya, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah, mintalah ampun kepadaku. Mintalah ampun kepadaku, kata Allah. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Jadi ini kisah Nabi Nuh, ya, dengan umatnya yang 950 tahun dia berdakwah, mengajak umatnya menyembah Allah, tidak direspon oleh umatnya. Bahkan saking bosannya umatnya mendengar ocehan Nabi Nuh, sampai 950 tahun anak-anak kecil pun ikut-ikutan sampai menutup telinganya saking bosannya mendengar ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, tapi maha kasih sayangnya Allah. Apa kata Allah? Wahai Nuh, ya, sampaikan kepada mereka umatmu, nggak apa-apa mereka nggak mau menyembahku sekian lama, ya, tapi sampaikan kepada mereka seumpama mereka mohon ampun kepadaku. Sampaikan kepada mereka, mintalah ampunan kepadaku. Apa yang akan aku berikan buat mereka ketika mereka mohon ampun kepadaku? Ya, sekian lama mereka nggak menyembahku, aku akan berikan mereka. Ya, ketika mereka mohon ampun kepadaku, apa yang diberikan? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan yang lebat buat mereka. Nah, hujan saat itu sangat dibutuhkan oleh kaumnya Nabi Nuh. Ya, tapi hujannya ini tidak membuat bencana. Dan hujannya adalah rezeki. Ya, hujannya adalah rezeki. Kemudian lebih spesifik lagi, Allah sampaikan, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Jadi Allah kasih apa? Harta yang banyak, anak-anak. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah kasih kebun-kebun dan juga sungainya sekalian, ya. Langsung satu paket dengan sungainya. Nah, ini semua adalah rezeki. Apa harta rezeki? Anak-anak rezeki. Bahkan anak-anak ini bukan hanya anak-anak yang sifatnya biologis, ya, anak-anak perusahaan, anak-anak cabang, ya. Jadi masya Allah, ya,
kemudian dikasih kebun-kebun, ada sungainya, nggak perlu ditungguin, nggak perlu diairin. Ya, kalau sekarang bahasanya passive income lah ya. Jadi tinggal duduk diam rezeki datang, masya Allah. Nah, jadi sampai di sini kira-kira saya ingin bertanya ya pada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Nah, apakah percaya dengan kita minta ampun kepada Allah, dengan kita bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih semuanya. Ya termasuk ini ya, harta, anak-anak dan sebagainya. Saya Saya percaya sekali, yakin. yakin Ustaz. Yakin ya? Yakin. Yakin, masya Allah. Tapi kayaknya ada yang nggak yakin, Bu. Saya yakin. Soalnya saya Masya udah dapat keajaiban banyak. Alhamdulillah. Nah, tapi ada loh orang yang nggak yakin, ya. Ada juga orang yang nggak yakin. Siapa orang yang nggak yakin itu? Ya, kata Allah. Ya, ini bukan kata saya. Ada orang yang nggak yakin. Di surah Nuh ayat ke-13-nya Allah katakan, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Jadi, mengapa nggak percaya sih gitu kan? Pokoknya minta ampun, ya. Tugas kalian itu cuma minta ampun, Allah kasih semuanya. Apa yang kalian butuhkan? Solusi dikasih sama Allah. Allah kepengen apa? Rezeki dikasih sama Allah. Ya, kepengen sembuh, insya Allah dikasih sama Allah. Yang penting apa? Minta ampun aja udah. Minta ampun dengan sebenar-benarnya minta ampun. Ya, maka Allah akan kasih semuanya. Apa buktinya ada orang nggak percaya? Kok ada orang percaya juga? Orang yang nggak percaya itu adalah ketika dia ya masih berani melakukan dosa dan maksiat. Dia percaya Allah kasih solusi. Dia percaya Allah yang kasih rezeki. Dia percaya Allah yang kasih keajaiban. Dia percaya Allah yang kasih ya semuanya yang dia butuhkan. Tapi pada saat yang sama ya dia masih berani melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu namanya enggak percaya, kata Allah. Sudahlah dia melakukan dosa dan kemaksiatan, dia tidak mau segera mohon ampun kepada Allah. Dia tidak mau bersegera bertobat kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah mau kasih semua yang dia butuhkan? Ya, rezeki, solusi dan semuanya. Jadi dia mau ngegas ya, itu direm. Dia injek gas kalau mobil tuh ya atau motor gitu ya, tapi sambil ngerem. Gimana mau maju itu kendaraan? Mobil nggak akan bisa maju. Diinjek gasnya, rem tangannya belum dilepas, masih dipegangin terus. Nah, dosa itu ibarat rem tangan. Gas itulah amal soleh dia. Dia percaya, dia sholat, dia tahajud, dia puasa, dia macam-macam. Pada saat yang sama, dia masih bikin dosa. Gimana mau maju? Gimana mau dapat keajaiban? Ya, nah, jadi itu kata Allah, orang-orang yang nggak percaya ada juga. Nah, ya sebagai akhir dari kajian ini, hikmah ya, apa hikmahnya? Jadi hikmahnya adalah harusnya kita sadar ya, semua persoalan itu datangnya bukan dari apapun ya, tapi dari dosa-dosa kita. Kita sadar nih ya, ternyata ya, kenapa saya belum ajaib hidupnya? Kenapa hajat saya belum dikabulkan oleh Allah? Kenapa ya solusi belum Allah kasih? Bisa jadi atau bisa dipastikan masih ada dosa dan kemaksiatan yang masih dilakukan. Coba cek ya, apa tuh dosanya di list. Nah, ya, jadi ini introspeksi buat kita. Kemudian yang kedua, sadar akan dosa adalah awal mula keajaiban. Sadar akan dosa awal mula keajaiban. Kok bisa? Ya, ini ada kisah nyata. Ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada satu kejadian. Pernah Nabi Musa dan umatnya itu dilanda kekeringan. Allah ya sekian lama tidak menurunkan hujan
kepada Nabi Musa dan kaumnya. Sampai akhirnya kaumnya ini, Bani Israel ini mengeluh, ya, mengatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kamu kan nabi gitu kan. Coba deh tanya kepada Allah, Tuhanmu, kenapa Allah belum mau menurunkan hujan kepada kita? Pasokan air kita sudah menipis," katanya begitu. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa gerangan yang membuat engkau belum menurunkan hujan kepada kami, ya Allah?" Maka ya dikisahkan Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa. Apa kata Allah? "Hei Musa, alasan kenapa aku belum mau menurunkan hujan kepada kalian adalah karena ada satu di antara sekian banyak umatmu yang senangnya berbuat dosa dan maksiat padaku. Gara-gara dialah, ya, gara-gara orang itulah, ya, gara-gara umatmu yang satu itulah aku enggan menurunkan hujan kepada kalian." Maka segera akhirnya Nabi Musa mengumpulkan semua umatnya di tengah lapang. Tidak ada yang tidak ada, semua yang ngumpul tanpa kecuali. Semuanya harus kumpul di lapangan, sampai anak-anak kecilnya juga. Maka Nabi Musa bertanya, menyampaikan apa yang Allah sampaikan. "Wahai kaumku, baru saja Allah sampaikan kepadaku alasan kenapa Allah enggan menurunkan hujan kepada kita. Ternyata alasannya adalah ada di antara kita yang senangnya berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya gara-gara dia lah," kata Nabi Musa. Gara-gara orang itulah ya akhirnya Allah enggan menurunkan hujan kepada kita semua. Maka yang merasa pelakunya silakan berdiri. Ya semuanya jongkok keadaannya, ya disuruh berdiri sama Nabi Musa. Nah itu gimana coba? Ya gemeteran tuh orang itu. Aduh, jangan sampai Nabi Musa tahu ini, ya Allah, kok jadi begini gitu ya. Sambil dia menyesal, serba salah. Kalau dia ngaku, pasti dia diusir dari kaumnya, ya entah kemana dia pergi nggak tahu. Kalau dia tetap ada di situ, ya Allah tidak akan mau menurunkan hujan karena dialah menjadi penyebabnya. Biasanya dialah yang menutup keran airnya gitu. Jadi air itu nggak bisa keluar. Oh bagaimana? Akhirnya dalam hati dia berucap, ya sebelum dia berdiri, dia dalam hati berucap, "Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Ampun ya Allah. Hamba yang salah ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Hamba enggak tahu ya Allah. Kalau sebab dosa dan kemaksiatan yang hamba lakukan, ternyata efeknya bukan cuma hamba yang merasakan, tapi satu umat ini ya Allah merasakan ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Hamba tidak ngerti ya Allah sebelumnya ya Allah. Sekarang hamba mau bertobat kepadamu ya Allah. Hamba janji ya Allah tidak akan mau mengulanginya lagi ya Allah. Hamba janji akan jadi orang yang soleh ya Allah." Sambil menangis dia dalam hati gitu. Apa yang terjadi kemudian? Seketika juga langit menjadi gelap ya, dan langsung hujan pun Allah turunkan. Yang bingung Nabi Musa. Wah, kok ini belum ada yang ngaku Allah sudah berikan hujan. Kenapa ya Allah gitu kan? Keren banget sih. Masya Allah. Jadi kata Allah, "Hai Musa, orang yang melakukan itu, pelakunya itu sudah mengaku dosa kepada, sudah mohon ampun kepada aku, bertobat kepada aku. Walaupun dalam hati. Tuh. Walaupun baru niat, ya, baru niat, belum ada action, ya. Dia sholat tobat gitu ya, atau dia istighfar dan sebagainya, itu baru niat. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah. Dari baru niat. Allah sudah kasih keajaiban. Karena tadi yang kedua, sadar akan dosa adalah awal mula keajaiban. Sadar dia, maka apa yang terjadi? Allah turunkan hujan. Ketika Allah mengatakan, "Wahai Musa, orang yang melakukan itu sudah mohon ampun kepadaku, sudah mengaku salah kepadaku, dan aku sudah ampuni dosa-dosanya. Aku sudah ampuni dosa-dosanya, dan engkau nggak perlu tahu siapa orangnya." Jadi Allah tutup aib-aibnya, Masya Allah. Ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ya, jadi betapa dahsyat efek ya ketidakbaikan atau kerusakan yang akibat dosa dan kemaksiatan.
efeknya, kerusakannya adalah bukan hanya buat pribadinya, tapi buat orang-orang di sekitarnya. Lalu bagaimana ketika Nabi Musa satu orang, satu umat kena dampaknya, lalu bagaimana ketika ada satu rumah, ada dalam satu rumah yang anggota rumah itu senangnya berdosa dan maksiat kepada Allah, maka bisa dipastikan rumah itu jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ya, dan pelajaran berikutnya, ketika orang bertobat pun efeknya luar biasa. Sadar saja belum melakukan tobatnya, itu sudah menjadi awal keajaiban. Ya, Masya Allah. Kemudian ya, yang ketiga hikmahnya adalah kita diharapkan sibuk melihat dosa kita sendiri, tidak melihat dosa orang lain atau menyalahkan orang lain. Ini gara-gara si A, gara-gara si B, ini gara-gara istri saya, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara anak saya, ini gara-gara orang tua saya, ini gara-gara tetangga saya dan sebagainya. Ya, semua hal-hal yang tidak baik yang hadir dalam hidup kita itu bukan salah siapa-siapa. Kita sibuk melihat dosa kita. Ada salah apa saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat. Selanjutnya bertobat, sudah berhenti dari dosa masa lalu. Masih bikin dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi terus, ya. Seperti itu. Ya, karena kita memang tidak mudah kita menghindari dosa, tapi ya insya Allah dengan memohon kepada Allah, ya mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menghindari dosa, dan ketika melakukan dosa dimudahkan juga oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati dengan dosa di masa yang akan di masa depan. Nah, jadi dengan kita fokus ya memohon ampun kepada Allah, maka bertobat kepada Allah, maka insya Allah ya solusi sebetulnya sudah Allah siapkan. Solusi, rezeki, kesehatan, apapun yang kita butuhkan sudah disiapkan sama Allah. Yang kita butuhkan sebetulnya bukan itu dulu. Allah nungguin kita, ya, kita untuk minta ampun kepada Allah. Karena bisa jadi banyak dosa yang kita lakukan, yang kita sadar ataupun tidak sadar, yang itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua ini, rezeki ini, ya, kesehatan dan sebagainya, solusi itu masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang benar datang dari Allah, ya. Jadi itu kajian kita pada malam hari ini. Ya. Demikian, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Zazuli. Alhamdulillah materinya daging semua pada malam hari ini, keren. Baik Bapak Ibu semuanya, dipersilahkan bagi yang mau bertanya, silahkan open mic atau bisa juga tulis di kolom chat. Nah, silahkan bagi yang masih belum paham dengan materi pada malam hari ini, bisa langsung bertanya ke Pak Jajuli langsung dengan open mic, dan atau juga bisa tulis di kolom chat. Nah, selamat datang juga, ini ada Pak Triwardana, ada juga Ibu Oti Sukarso, ada Pak Luki. Nah, terima kasih sudah, ada Ridho Ilahi juga yang sudah bergabung di KOMR ke-42 pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, mau di-spill dulu nih, nanti di Bekasi kita akan mengadakan safari Ramadan bersama Ustadz Nasrullah. Insya Allah nanti akan diumumkan di mana tempatnya. Yang jelas Pak Nas mintanya di Bekasi karena tahun kemarin di Karawang, tahun ini tahun 2024 2024 Pak Nas minta di Bekasi katanya, yang mudah diakses dengan jalan tol. Nanti
bisa nih Pak Jazuli jadi ketua pelaksana Safari Ramadan tahun 2024. Nah, Masya. siap ya Pak Jazuli Bekasi, ya, Bekasi. karena nanti harus yang dekat di sana, yang survei dan lain-lain. Tapi insya Allah nanti kita semua bantu untuk pelaksanaan biar lancar dan sukses insya Allah. Amin, amin. Eh, Seingat saya sih ke Bekasi itu kebagian hari ketiga bulan puasa nanti. Hari Seingat saya ketiga. bulan ketiga, tapi hari ketiga Ramadan, 3 Ramadan. Nanti dipastikan lagi deh nanti Pak Nas pulang atau nanti mungkin nanti bisa di nanti. Tapi seingat saya 3 Ramadan Bekasi itu. Mudah-mudahan. Info menyusul. Infonya nanti menyusul hotelnya di mana atau tempatnya di mana nanti kita menyusul. Jadi acaranya kita dari pada zuhur, dari setelah zuhur nanti ada materi yang akan disampaikan langsung oleh Pak Nasrullah. Lalu menjelang setelah asar nanti kita ada acara games, main MR Pinso. eh Menjelang puasa nanti kita bersolawat bersama. Nah, solawatan bareng Ustadz Nas. Nanti ada sholat maghrib, dilanjut sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Nah, jadi pastikan dari siap-siap dari sekarang yang ada di Sikapura, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita sama-sama datang dan hadir di acara Safari Ramadan yang akan dilaksanakan di Bekasi, insya Allah. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita Saya mohon izin Pak Mirdan, siap. kalau belum ada yang bertanya, ini mau sharing kegiatan di Oh, Bekasi. boleh, siap. Terdekat insya Allah. Iya, silakan Pak Jazuli. Oh, iya benar Pak Jazuli mau ada private training ya. Iya, insya Allah. Ya, boleh diumumkan langsung Pak Jazuli. Bismillah, ya mohon izin semuanya para guru, teman-teman senior ya CTMR, izin untuk menginfokan ya acara private training insya Allah. Bismillah. Eh, jadi di sini bagi yang ingin lebih ajaib ya atau ingin mendalami ilmu MR ya lebih intensif, nah insya Allah saya pribadi ya dengan teman-teman ini alhamdulillah berinisiatif karena ada permintaan juga dari beberapa orang untuk diadakan kegiatan training rezeki ya. Qadarullah bulan ini pun ya Ustaz Nasrullah dari pusat tidak ada ya, sehingga training hibrid yang biasanya sebulan sekali diadakan itu tidak ada. Nah, kita ada namanya private training Magnet Rezeki ya. Jadi training dan workshop menarik rezeki dengan caranya Allah ya. Bismillah. Nah, ini ada gambaran ya kegiatan trainingnya. Terdengar nggak suaranya ya? Nah, ini kegiatannya. Nah, ini testimoninya ya. Jadi lebih dari 10 tahun saya menekuni dunia training, berbagai metode dan pendekatan saya pernah mencobanya. Tapi yang paling cepat memberikan dampak terhadap perubahan perilaku adalah magnet rezeki. Nah, jadi ini ada orang yang berkecimpung di dunia training ini selama 10 tahun, Masya Allah. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Mentor training saya pernah bilang, if you don't know what behavior will be changed, don't follow a training.
Artinya apa? Jika Anda tidak tahu apa perubahan perilaku yang ingin diharapkan terjadi, maka jangan ikut training. Ya. Nah, jadi mana rezeki itu mengajak kita menjadi ajaib, menarik rezeki dahsyat dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita manusia. Dan keajaiban itu benar-benar ada dan terjadi bagi siapa yang mau percaya, ya, tahu caranya dan mau bersabar melakukan prosesnya. Ini peserta dari Tegal. Ini ada dari mana? Dari Cikarang, Bekasi, ya. Ini Masya Allah. Terdengar suaranya nggak, Pak Mirdan? Halo? Suara saya masih terdengar? Nah, ini fasilitasnya ya. Insya Allah yang akan didapat dari training ini, satu one day training ya, workshop ilmu MR. Ada 10 jurus utama dari 101 jurus itu. Ada 1 kali lunch, 2 kali snack coffee break. Ada modul pelatihan, soft copy materi, gratis pembinaan selama 6 bulan. Tuh, senilai 2 juta. Garansi uang kembali 100%. Jika setelah mengamalkan MR selama 6 bulan tidak mendapatkan keajaiban sama sekali. Ya. Jadi ini bukan, mohon maaf ya, bukan sombong Bapak Ibu ya. Jadi garansi ini sebetulnya inilah garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keajaiban itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan keajaiban adalah haknya prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah jangankan 6 bulan, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari, bahkan 1 detik ya, Allah bilang kun fayakun. Terjadilah maka terjadilah. Pertanyaannya, ya apakah kita sudah pantas mendapatkan kunnya Allah? Nah, maka ilmu manfaat rezeki adalah bagaimana kita memantaskan diri untuk mendapatkan keajaiban, mendapatkan kunnya Allah. Banyak peserta enggak sampai menunggu 6 bulan, bahkan langsung di tempat hari itu juga saat dia training, saat di kelas, di majelis ilmu, dia dapatkan keajaiban. Kemudian ada sertifikatnya dan komunitas yang positif insya Allah. Nah ini yang akan dibahas nanti ya. Ada 10 jurus. Kemudian sebetulnya ada positive feeling ya, positive thinking, positive feeling dan positive motivation. Nah, ini nanti dijabarkan menjadi 10 jurus utama. Berapa investasinya? Jadi investasinya adalah harusnya 1,5 sampai 3 juta. Tapi ya kita niatkan untuk infak ya. Infaknya adalah bukan 1,5 juta tapi 949.000 ya. Berapa itu? 950 kurang 1.000 ya. Nah, ini flyernya, nanti yang butuh flyernya insya Allah bisa ya kirimkan. Infaknya 949.000. Nah, kemudian nanti yang mengisi saya sendiri, ya insya Allah promo ya KMR Sikapura malam ini yang mau ikutan boleh silakan. Kalau untuk CTMR yang mau ikutan, nah nanti bisa wapri ke saya ya. Ini untuk umum. Batas daftarnya 26 berarti tadi ya sampai 28 Februari. Itu harganya 749.000 ya, infaknya 749.000 kalau sendiri, kalau suami istri 1.300.000 ya, harusnya 2 juta. Di atas 28 Februari 29 sampai 2 Maret infaknya 849.000, kalau berdua suami istri 1.500.000, harusnya 3 juta ya. Silakan bagi minat dimanfaatkan, silakan ya. Tanggal 3 Maret private training Magnet Rezeki insya Allah. Tempatnya ada di Bekasi, dekat sama Masjid Al Azhar Jakarta Permai. Ya. Demikian info yang bisa saya sampaikan Pak Mirdan. Terima kasih atas perhatiannya.
Ada suaranya? Halo? Terdengar suara saya? Ada Pak, ada suaranya. Ya, silakan Pak Firdan berikan kepada host. Atau ada yang mau bertanya, boleh? Mau tanya Pak Ustadz. Ya, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Pak dari Duren Sawit. Mau tanya. Bu Pipit. Ya betul. Alhamdulillah saya bergabung dengan ilmu MR nih, ilmu yang luar biasa banget. Saya pernah itu kena riba Pak selama 10 tahun. Alhamdulillah dengan gabung dengan Magnet Rezeki kurang dari 5 bulan sudah nggak punya riba lagi karena karena betul-betul kapok sekali dengan namanya riba, dan mengingat usia saya takut kalau nanti suatu saat itu meninggal saya harus meninggalkan amanah apalagi riba gitu Pak. Nah, alhamdulillah juga banyak sekali keajaiban yang sudah saya rasakan selama gabung di ilmu MR, dan setiap hari insya Allah saya amalkan. Nah, persoalan saya ini dengan keluarga gitu Pak. Nah, keluarga saya ini ada yang untuk ibadah atau untuk yang lainnya itu kurang gitu Pak. Tapi kan saya tidak bisa merubah orang lain. Pastinya saya yang harus merubah diri saya sendiri semua gitu. Nah, persoalannya saya kan anak paling kecil gitu. Setiap ada apa-apa itu ngeluhnya sama saya gitu. Setiap ada apa-apa ngeluhnya sama saya. Tapi kalau kita ingatkan, kalau menasihatin kan mungkin dianggapnya anak kecil, nggak pantas lah kayaknya menasihatin gitu. Jadi sebatas mengingatkan, selalu kita mengingatkan, tapi paling selalu dibalik-balikin gitu Pak. Nah, itu kadang saya timbul atau saya abaikan aja atau bagaimana, tapi kan tetap hati itu nggak bisa. Tetap saya ingin syiar lah pada keluarga dulu itu gitu. Kalau untuk keluarga anak-anak saya juga alhamdulillah bisa mengamalkan magnet rezeki di dalam rumah itu seperti surga lah hitungannya, BTS itu setiap hari gitu Pak. Masya Allah. Karena kalau setiap ya dari Bu Dokter Krisanti, dari siapapun setiap ini, kalau apapun insya Allah saya praktekkan dan bahagia setiap hari. Walaupun sekarang dari rezeki itu tiap hari saya bersyukur selalu ada gitu. Nah, persoalannya dari keluarga saya, dari saudara itu Pak. Kalau seandainya saya ingatkan ini, tapi kalau seandainya tidak diingatkan, sudah diingatkan gini, dia nanti nggak mood gitu Pak, nggak mood, selalu membalik-balikan. Kadang saya abaikan gitu, saya abaikan karena saya tidak mungkin bisa merubah kakak saya sendiri gitu. Nah, itu bagaimana caranya kalau suatu saat dia kalau ada apa-apa mengeluh lagi dengan saya gitu. Apa bagaimana caranya saya untuk penyampaiannya, karena saya nggak mungkin bisa merubah orang lain. Nah, Rasul pun kan juga sama, tidak bisa merubah keluarganya, apalagi saya kan gitu Pak. Jadi saya harus diri saya yang harus berubah betul-betul kan gitu. Bagaimana cara penyampaian kakak saya di saat dia harus mengeluh lagi, kadang meminta tolong lagi dengan saya gitu. Sedangkan setiap diingatkan selalu membalik-balikin. Itu Pak, bagaimana caranya itu Pak? Paling saya bisanya setiap hari hanya saya minta ampunan sama Allah supaya keluarga saya, siapapun saudara-saudaranya diampuni, itu aja Pak bisanya. Bagaimana itu Pak? Ya.
Jadi bismillah ya. Pipit yang pertama kali yang harus ibu lakukan adalah sabar ya. Ibu bersabar ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Perkara hasil itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Pahala itu terletak bukan di hasilnya, tapi di prosesnya, di actionnya. Nah, jadi ini ya, jadi ladang pahala lah, di ladang amal buat ibu, insya Allah. Dan yang ibu lakukan untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebaikan buat keluarga ibu, itu bisa jadi belum seberapa ya dibandingkan dengan para nabi ya, Nabi Nuh khususnya 950 tahun. Ya, bukan cuma umatnya, istrinya, anak-anaknya pun nggak respon dakwahnya, nggak respon ajakannya. Tapi dia nggak menyerah, nggak bosan, tetap mendoakan, ya, tetap menyeru dengan kebaikan. Dan lebih dahsyat lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sudahlah diajak yang responnya itu bukan cuma ditolak, ya, bukan cuma penolakan. Tapi responnya sampai ya pengusiran, ya bahkan dilempari batu, sampai berdarah-darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Ya, dia nggak kesel, dia nggak benci, dia nggak dendam, tapi dia mendoakan, ya, mendoakan kebaikan. Ya, aku doakan. Ya, tentu malaikat Jibril. Ya Rasulullah, gitu kan. Wahai Muhammad, izinkan aku agar lupa ditimpakan gunung biar binasa semuanya. Ya, kata Nabi, akan jadi ente yang sewot. Gitu. Bril. Ya, jadi aku akan mendoakan mereka, ya, karena mereka sebetulnya nggak paham lagi diajak ke surga. Ya, aku akan mendoakan mereka supaya kelak mereka, ya, anak keturunannya beriman dan kepada Allah dan kepadaku. Maka 5 tahun kemudian, yang nggak lama, ya, 5 tahun kemudian penduduk Taif itu beriman, insya Allah. Nah, jadi sabar, ya, ya, tetap doakan kebaikan terus, dan coba ibu ajak, ibu ajak untuk ikut kelas magnet rezeki nanti Justru di tidak mau, Pak. Justru tidak mau. Kalau mau, kalau kita ajak mau, udah diajak dari awal mungkin, Pak. Jadi maksudnya gini, apakah setiap kalau dia ngeluh lagi, kadang saya ya hanya tersenyum aja. Kadang soalnya kita kalau dinasihatin ya bukan dinasihatin, diingatkan ya selalu panjang gitu. Jadi ya udah senyum gitu kadang, Pak. Tapi tetap emang nggak ada bosannya dan tidak ada dendam. Saya nggak pernah. Semakin yang nggak suka, semakin saya baik. Ya, Bu Pipi, saya juga begini caranya, ya. Jadi kalau beliau diarahkan untuk datang, ya, ke majelis ilmu, ya, seminar atau sebagainya itu nggak mau, gitu ya, maka bisa juga ibu bikin acara, ya, bikin acara, bahkan apalah gitu ya, pengajian atau arisan. Nanti bisa pihak ketiga yang menyampaikan, atau dengan audio, dengan video dikirimin tuh ya di handphonenya, di share-share itu supaya dia bisa baca. Ya pokoknya tugasnya menyampaikan aja lah, ya. Perkara dia mau lihat enggak, ya terserah. Tapi setidaknya ibu sudah berupaya, ya, mendoakan sudah, mengajak sudah, ya. Kemudian apalagi? Ya pokoknya segala upaya sudah dilakukan. Nah, terkadang kan kita begini, belum maksimal melakukan usaha, tapi ya sudah merasa sudah maksimal. Coba aja terus, bismillah. Ya, dan hidayah itu adalah haknya Allah. Ya, jadi tugas kita menyampaikan, dan pahala itu ada prosesnya. Nah, proses kita menyampaikan itulah yang Allah jadi sebagai ada pahalanya di situ, insya Allah. Terima kasih, Pak Ustadz. Bisa diundang, atau ibu yang mengundang pihak ketiga, misalnya mengundang Pak Mirdan bisa ngisi arisan di tempat saya. Ya, nah, orangnya kan ada tuh, karena gini,
pernah Bu ya, saya ada yang mengundang saya, orangnya nggak mau datang gitu, padahal dia tuh butuh gitu. Akhirnya diundanglah ke tempatnya, nah orangnya tuh ada, ya alhamdulillah ternyata datang ke sini. Disitulah saya sampaikan, alhamdulillah orangnya pun ada dan masya Allah akhirnya dia sadar, ya dia tuh sakit stroke 2 bulan, berobat kemana-mana nggak kunjung baik gitu keadaannya. Nah, kata tetangganya, kata keluarganya itu, dia bilang apa? Kalau orang ini ya riwayatnya apa? Sebelum dia kena stroke itu riwayatnya sering selingkuh, ya dan selingkuhannya itu diviralkan gitu, orang-orang sengaja, ya. Nah, sampai akhirnya sakit stroke, kemudian ya sudah kemana-mana belum kunjung baik. Nah, datanglah dia berdua sama istrinya. Saya bahas tentang ini ya, kejar ampunan Allah, ya maka dapatkan segalanya. Setelah selesai kajian dia nangis. Dia nangis, makasih Ustaz katanya. Itu kena banget buat saya. Lalu dia peluk istrinya. Maafin aku mah. Ya, aku banyak salah, aku banyak dosa sama kamu. Akhirnya nangis dua-duanya juga istrinya. Nah, sampai akhirnya 2 bulan kemudian ya saya dapat kabar beliau Allah kasih kesembuhan, ya karena setelah dia bertobat, dia minta ampun, dia sadar, diperbaiki amal solehnya yang tadinya nggak pernah ke masjid, akhirnya ke masjid juga, alhamdulillah. Dan itu Allah sembuhkan akhirnya. Dan sekarang sudah kerja lagi dia. Tadinya dia sudah dirumahkan. Nah jadi seperti itu. Ya, terus doain aja, ya doakan terus, jangan pernah bosan, ya terus upaya-upaya ya kirimin postingan atau apa, ya mudah-mudahan nanti satu saat ya Allah kasih kesadaran buat beliau. Allah alam bisawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Pak Midan suaranya nggak kedengeran ini. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau bertanya bisa langsung on mic. Masih ada waktu, kita berikan satu pertanyaan terakhir kalau ada. Baik, sepertinya tidak ada. Pak Jajuli, boleh dikasih closing statement kepada kita semuanya berkaitan dengan materi KUMR yang ke-42 pada malam hari ini. Dipersilahkan. Ya. Jadi baik semuanya ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mengejar ampunan Allah ya sejatinya adalah itulah yang kita butuhkan, lebih kita butuhkan dibandingkan segalanya, ya karena ketika Allah sudah ampuni kita, ya niscaya Allah akan berikan apa yang kita butuhkan, apakah itu solusi, apakah itu rezeki, apakah itu ya kebahagiaan dan sebagainya. Dan ini adalah jurus pondasi ya, di mana rezeki itu pondasi utama, namanya itu perisai rezeki. Ketika perisai rezeki ini masih ada, perisainya belum dibuka, ya belum dia bertobat, belum minta ampun kepada Allah, belum sadar juga, maka ya selamanya ya itu mobil tidak akan bergerak karena direm terus, ya rezeki akan terhalang terus, ya solusi akan terhalang terus, ya karena perisainya masih ada, dosa-dosanya belum Allah ampuni. Maka kata Allah ya di surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah mohon ampun kepadaku kata Allah. Maka apa yang Allah janjikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh, Allah akan siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, itu surga yang nanti sesungguhnya
dan di dunia pun insya Allah Allah akan berikan surga yang kita minta ampun kepada Allah. Kejar ampunannya, maka kita akan dapatkan segalanya insya Allah. Ya. Kalau perhatiannya. Baik, terima kasih banyak Pak Jajuli atas materi yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kami terima bisa kami manfaatkan, bisa kami amalkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak kepada yang sudah hadir di KWMR yang ke-42 pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, bahagia dan rezekinya berkah berlimpah. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Jajuli MBA. MBA-nya apa? Muslim Bekasi Muslim asli. Bekasi asli. Siap, Muslim Bekasi asli. Nah, ini dia Pak Jazuli. Muslim Bekasi asli. Nah, ini apa? Bekasi asli. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga Pak Jazuli dan keluarga dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah dan mendapatkan kesehatan yang paripurna dan rezeki yang berkah berlimpah. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Salam dari kami untuk keluarga tercinta yang ada di sebelahnya, yang ada di depannya, yang ada di belakangnya. Semoga Bapak Ibu semuanya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan nanti di akhirat. Baik Bapak Ibu, salam untuk keluarga. Jangan lupa berikan senyum terbaik untuk keluarga Anda. Saya Mirdan Ardiansa dan Pak Jazuli pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Jazuli. Terima kasih. Ini dah ya. Assalamualaikum. Buat di sama-sama. Terima kasih. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammad